Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Wow, bagi sebagian besar Milanisti, hasil pertandingan AC Milan tadi malam benar-benar menyakitkan ya guys. Milan yang sudah bermain baik dan penuh semangat, pada akhirnya harus menelan kekalahan kembali. Memang selalu saja ada drama menarik di setiap pertandingan AC Milan. Jika sebelumnya Milan menang dramatis di kandang Spezia, giliran kemarin kita yang kalah dramatis. Tapi aku sebenarnya cukup salut dengan cara permainan Milan tadi malam ya, apalagi saat pemainnya masih lengkap 11 orang. Nah, video ini akan mengulas sedikit jalannya pertandingan tadi malam, sekaligus memberikan analisa tipis-tipis tentang permainan dan juga peluang Milan lolos dari fase grup ini. Dari susunan line up, pelatih Pioli tidak banyak melakukan perubahan ya. Hal yang sedikit berbeda adalah masih belum tampilnya Simon Kjær, sehingga duet back tengah ditempati oleh Romagnoli dan Tomori. Di posisi double pivot, Pioli memang cenderung memilih duet Bennacer dan Kessie di pertandingan UCL. Sementara Tonali yang biasanya jadi starter di pertandingan Serie A disimpan dulu. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Milan bermain penuh semangat dan sangat berani melakukan pressing. Di masa ini aku lalu teringat permainan Milan saat mengalahkan Lazio dulu. Begitu konstannya pressing ke pertahanan Atletico membuat mereka begitu kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan Milan. Setelah bermain menekan selama hampir 10 menit, tembakan pertama justru dilesakan oleh si Tomori. Di masa ini aku melihat penampilan Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Bennacer begitu baik ya. Khusus untuk Bennacer, mungkin ini penampilan terbaiknya di musim ini. Setuju nggak guys? Silahkan komen di kolom komentar ya. Pada menit ke-19, Milan mendapat peluang emas via serangan balik Rebic. Namun dalam situasi 1 lawan 1, Jan Oblak sukses memblok tendangan datar striker Kroasia tersebut. Tak berselang lama, Milan pun akhirnya mampu memecah kebuntuan. Brahim Diaz menyerang dari sisi kanan dan bola dibawa masuk ke kotak penalti. Ia sempat melewati 2 pemain lawan dan memberikan bola pada Rafael Leao yang berdiri bebas di ujung kotak penalti. Dengan sekali tendang, ia menjebol gawang Oblak. Kalau lihat prosesnya, kok aku ingat ya golnya Leo saat mengalahkan Lazio. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Nah, dengan mampu membobol gawang Atletico hanya dalam waktu 20 menit, aku sempat optimis jika Milan akan mampu menambah keunggulan dengan cara main yang seperti ini. Apalagi Atletico pasti akan keluar menyerang dan meninggalkan strategi parkir busnya. Tetapi sayang seribu sayang, skenario ini kemudian menjadi ambyar gara-gara kartu merah yang diterima Frank Kessie di menit ke-29. Sebenarnya, kalau aku lihat dari cuplikan videonya, pelanggaran yang dilakukan Kessie belum layak langsung diberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Posisi kaki Kessie dan pemain lawan masih relatif 50-50. Hal inilah yang kemudian sangat diprotes oleh Pioli dan pemain-pemain Milan. Duh, coba saja nih seandainya Tonali yang main sejak menit pertama, ceritanya bisa jadi beda guys.
Berat. Itulah kata yang pertama kali keluar di pikiranku ketika melihat kenyataan Milan harus bermain dengan 10 pemain dengan sisa waktu pertandingan yang masih panjang. Bermain dengan 10 pemain, maka mau tak mau Milan harus bermain bertahan. Pioli lalu memasukkan Tonali yang menggantikan Rebic di menit ke-33. Milan memang kekurangan pemain, namun mereka masih mampu menciptakan peluang. Bahkan pada menit ke-38 mereka nyaris mencetak gol melalui Leo. Sayangnya tendangan salto akrobatik pemain Portugal itu dari ujung kotak penalti cuma menghantam mister gawang. Di babak kedua, Milan pun sebenarnya mampu menahan laju para pemain Atletico Madrid. Pelatih Pioli terlihat lebih fokus untuk bertahan guna mengamankan skor 1-0 ini. Di menit ke-56, Brahim Diaz digantikan oleh Fode Ballo-Touré. Sementara si Giroud masuk menggantikan Rafael Leo. Di sepanjang periode ini, sesungguhnya pertahanan Milan sudah berjuang dengan maksimal ya. Hingga menit ke-80, Atletico masih sangat kesulitan menembus strategi Catenaccio yang dikembangkan Milan. Pada menit ke-84, gawang Milan akhirnya kebobolan juga. Adalah Antoine Griezmann yang mencatatkan namanya dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan sundulan Lodi dari sayap kanan. Kedudukan imbang 1-1. Aku juga melihat di sini si Romagnoli agak terlambat menutup pergerakan si Griezmann ya. Sebenarnya saat kondisi 1-1 ini, Alessandro Florenzi sempat mencatatkan peluang juga. Namun sayang tembakannya sedikit melebar. Ketika laga sepertinya akan berakhir 1-1, bencana kedua akhirnya datang ketika Pierre Kalulu dianggap melakukan handsball dan VAR pun juga menyatakan handsball. Kalau menurutku sih ya, justru pemain Atletico yang handsball lebih dulu sebelum si Kalulu. So, tadi malam ada dua keputusan kontroversial yang merugikan Milan, yakni kartu merah Frankesi dan penalti ini. Akhirnya kita tahu semua bahwa Milan akhirnya kembali harus menelan kekalahan. Bisa dikatakan kartu merah Frankesi menjadi awal petaka yang menyebabkan kekalahan Milan ini. Kalau masih main dengan 11 pemain sih aku sangat yakin Milan akan menang melawan Atletico Madrid. Seperti yang aku bilang, beberapa pemain sebenarnya tampil cukup baik tadi malam. Brahim Diaz, Rafael Leo, dan juga Benacer beberapa kali mampu melakukan dribbling bola yang merepotkan skema parkir bus lawan. Walau sudah mengalami 2 kali kekalahan, Milan sesungguhnya masih memiliki peluang lolos dari fase grup. Milan masih memiliki 2 partai kandang melawan Liverpool dan Porto. Jika 2 partai kandang ini bisa dimaksimalkan, lalu Milan bisa mengalahkan Atletico di kandangnya, maka secara matematis Milan masih bisa lolos. Walau perjuangan memang tidak mudah, tetapi ingat, apapun bisa terjadi di sepak bola kan? Demikian ulasan tipis-tipisku ya guys. Semoga kekalahan menyakitkan ini akan terlampiaskan saat Milan datang ke kandang Atalanta dalam lanjutan pekan ke-7 Serie A. Kita juga tidak boleh terlalu larut dalam kekecewaan guys. Toh Milan juga sebenarnya tidak bermain jelek kan?
Nah, kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di Serie A dan Liga Champions, dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.